Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri sebuah konsep agung yang telah banyak menjadi bahan perenungan para arif billah, para wali Allah, dan juga para pencari hakikat sejati, yaitu konsep wahdatul wujud. Sebuah gagasan yang tak hanya mengguncang kesadaran kita tentang realitas, tapi juga mengajak kita untuk memandang dunia dan diri ini dengan cara yang berbeda. Wahdatul wujud secara harfiah berarti kesatuan wujud. Ini bukan sekedar teori filsafat atau konsep mistik yang kabur, melainkan pandangan eksistensial yang mendalam, bahwa segala sesuatu yang ada ini pada hakikatnya adalah manifestasi dari satu wujud tunggal, yaitu wujud Allah. Pemikiran ini dikenal luas melalui sosok agung dalam dunia tasawuf, yaitu Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi, yaitu seorang wali besar yang dikenal dengan kedalaman spiritualnya yang luar biasa, yang hingga kini pemikirannya masih menjadi inspirasi dan juga kontroversi. Asy-Syaikh Ibnul Arabi menyampaikan bahwa realitas sejati hanya satu, yaitu Allah. Semua yang kita saksikan di alam semesta ini, baik langit maupun bumi, manusia maupun hewan, waktu maupun ruang, semuanya bukanlah wujud yang berdiri sendiri, melainkan tajalli, pancaran, atau penampakan dari wujud mutlak itu sendiri. Ia menggambarkan alam ini sebagai cermin di mana Allah menampakkan dirinya. Dalam kitab Fususul Hikam, Ibnul Arabi menjelaskan bahwa alam bukanlah Allah, namun tidak pula terpisah darinya. Ketika para sufi berbicara tentang wahdatul wujud, mereka tidak sedang menihilkan makhluk, tidak pula menjadikan Allah menyatu secara fisik dengan ciptaannya, tapi mereka sedang menjelaskan bahwa seluruh realitas ini hanyalah penampakan wujud Allah yang esa dalam berbagai bentuk. Seperti cahaya matahari yang memantul di ribuan cermin, cahayanya satu, tapi bentuk pantulannya bermacam-macam. Begitu pula wujud Allah dalam manifestasi kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti kita adalah Allah? Tentu saja jawabannya tidak. Para sufi menegaskan, antara makhluk dan Khalik tetap ada batas. Tapi batas itu bukan batas wujud, melainkan batas kesadaran. Karena kita adalah ciptaan, maka kita tak mampu memahami wujud Allah kecuali melalui tajallinya, melalui penampakan-penampakan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Inilah kenapa dalam kitab Al-Insanul Kamil menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk yang mengandung seluruh sifat Tuhan, namun tetap dalam koridor kehambaan, bukan ketuhanan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita melihat diri kita dalam perspektif wahdatul wujud? Para sufi menyebut manusia sebagai mikrokosmos dari makrokosmos. Artinya, manusia adalah miniatur dari keseluruhan alam. Tetapi lebih jauh dari itu, manusia disebut sebagai jilwah, penampakan yang paling sempurna dari nama-nama dan sifat Allah. Dalam istilah mereka, Al-Insanul Kamil, manusia sempurna, adalah cermin yang paling bening bagi wujud Allah. Disinilah kita melihat kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai sebab penciptaan alam semesta. Bukan karena beliau sebagai Allah, tapi karena beliau sebagai cermin sempurna yang memantulkan wujud Allah dengan tanpa distorsi. Dan ini pula yang membuat para wali Allah selalu melihat Tuhan dalam segala hal. Mereka bukan menyembah batu, air, atau langit, tetapi mereka melihat bahwa di balik batu itu ada tajalli Allah. Di balik kejadian, di balik musibah, rezeki, semua itu adalah cermin bagi sifat-sifat Allah. Mereka tidak pernah lepas dari kesadaran bahwa segala sesuatu adalah perantara menuju Allah, bukan penghalang dari Allah. Dalam kitab Tuhfatul Mursalah, Asy-Syaikh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk bukan sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai wujud idhofi, wujud nisbi, yang keberadaannya bergantung total kepada wujud mutlak. Sehingga ketika seseorang mencapai makom fana, melebur ego, ia tak lagi melihat dirinya sebagai aku, tetapi hanya menyaksikan Allah dalam segala hal. Bukan berarti ia menjadi Allah,
tapi ia tenggelam dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang mutlak dalam dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak bisa memisahkan pemahaman ini dari kehidupan spiritual para sufi. Mereka tidak berhenti pada teori, mereka menghidupkan pemahaman ini dalam zikir, kholwat, muraqabah, dan mujahadah. Bagi mereka, ilmu tanpa rasa adalah kering, dan rasa tanpa ilmu adalah tersesat. Maka pemahaman wahdatul wujud harus disertai adab dan disiplin rohani. Kalau tanpa itu, justru bisa menjerumuskan kepada ilusi ego yang mengaku sebagai Tuhan. Disinilah letak pentingnya bimbingan mursyid sejati. Dalam catatan-catatan Al-Imam Ghazali pun, meski beliau tak memakai istilah wahdatul wujud, pemikiran beliau tentang hakikat wujud sangat dekat dengan esensi konsep ini. Dalam kitab Mishkatul Anwar, Syekh Al-Imam Ghazali menulis tentang nur ilahi yang menjadi sumber segala cahaya, bahwa cahaya-cahaya duniawi hanyalah bayangan dari nur mutlak, yaitu Allah. Hal ini senada dengan pandangan para sufi, bahwa wujud semua makhluk hanyalah pantulan dari wujud Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, konsep ini bukan untuk dijadikan bahan perdebatan, apalagi saling menyesatkan, tapi sebagai jendela kontemplatif untuk menumbuhkan cinta kepada Allah. Sebab ketika kita menyadari bahwa semua adalah darinya, olehnya, dan untuknya, maka bagaimana mungkin kita membenci ciptaannya? Bagaimana mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain kalau semua sama-sama tajalli Allah dalam rupa yang berbeda? Itulah keindahan wahdatul wujud, sebuah jalan untuk mengenal Tuhan, bukan dengan menjauh dari dunia, tapi dengan menyadari kehadirannya dalam setiap helaan nafas kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang tajalli atau penampakan wujud Allah dalam realitas ini, kita harus memahami bahwa tajalli itu bertingkat-tingkat. Ada tajalli dzati, tajalli syifati, dan ada tajalli af'al. Para sufi membedakan tiga hal ini untuk menunjukkan bahwa apa yang tampak di alam ini bukan wujud zatnya secara langsung, tetapi penampakan melalui sifat dan perbuatannya. Misalnya ketika kita melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, itu bukan Allah yang menjadi ibu, tetapi itu adalah tajalli sifat Ar-Rahman. Ketika ada keadilan ditegakkan, itu adalah tajalli dari Al-Adlu atau Sang Maha Adil. Maka para arifin, para pecinta Allah yang dalam perjalanannya telah meleburkan ego, mereka tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah sebagai asal dan tujuan segala sesuatu. Itulah mengapa Syekh Ibnul Arabi pernah berkata dalam syairnya, "Tuhanku adalah Tuhanku, makhluk adalah makhlukku, tapi semuanya adalah Dia, bukan aku." Pernyataan yang jika dibaca secara literal akan berbahaya, tapi jika dipahami dengan mata batin yang jernih, maka itu adalah ekspresi puncak dari fana dan baqa, lenyap dalam Allah dan hidup dalam kesadaran akan Allah. Ada sebuah kisah dari seorang wali Allah yang pernah berbicara kepada batu, karena baginya batu itu bukan sekedar objek mati, tapi memiliki tempat dalam skema ketuhanan sebagai salah satu cerminan nama Allah. Bahkan dalam Al-Quran pun disebut, "Dan tak ada sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44. Disinilah wahdatul wujud bukan sekedar doktrin yang diajarkan di kelas filsafat atau teologi. Ia adalah kesadaran yang hidup, yang menuntun sikap dan perilaku. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya dan orang lain, juga semua makhluk, adalah ciptaan yang terus-menerus bergantung kepada satu wujud yang sama, maka lahirlah akhlak yang halus. Ia tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan menyakiti, karena dalam dirinya tumbuh rasa cinta universal yang berasal dari kesadaran ketuhanan. Dan tentu bukan berarti semuanya menjadi serba relatif atau mengaburkan kebenaran. Wahdatul wujud justru menguatkan kesadaran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Perjalanan rohani ini bukan untuk menjadikan manusia merasa hebat,
tetapi untuk meniadakan ego dan memantapkan kehambaan. Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi, segala sesuatu di alam ini adalah simbol petunjuk. Bila kau melihat air, lihatlah rahmat Allah. Bila engkau melihat api, lihatlah keadilannya. Bila engkau melihat cinta, ketahuilah bahwa itu adalah bentuk hadirnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita mencoba untuk merenungkan mengapa para sufi bisa tenang dalam menghadapi cobaan hidup. Karena mereka tidak melihat cobaan itu sebagai gangguan, melainkan sebagai bentuk tajalli Allah dalam sifatnya yang berbeda. Terkadang Allah menampakkan diri sebagai Al-Jabbar atau yang maha perkasa dan menekan agar hamba kembali. Terkadang Allah datang sebagai Al-Latif yang harus menyentuh hati kita dalam sujud malam. Maka seluruh hidup bagi para wali adalah percakapan tanpa henti dengan Allah. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Ibnul Arabi menuliskan bahwa alam ini seperti huruf-huruf dari kalimat panjang yang dibaca oleh mata hati. Jika seseorang belum mengenal alfabet rohani itu, ia hanya akan melihat garis dan bentuk. Tapi bagi mereka yang telah diajarkan oleh Allah tentang huruf-huruf itu, maka tiap fenomena adalah ayat, adalah tanda, adalah kalimat yang memandu menujunya. Dan yang luar biasa, para sufi tidak pernah menjadikan wahdatul wujud sebagai dalih untuk pasrah tanpa usaha. Justru karena menyadari bahwa Allah adalah sumber segalanya, mereka beramal, berusaha, bersungguh-sungguh, karena mereka sadar bahwa semua gerakan itu pun dari dan kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami, aku berjalan kepada Allah, dengan Allah, dan dalam Allah. Ungkapan yang tampaknya paradoks, tapi itulah bahasa cinta yang tak bisa dijelaskan logika biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mulai membuka diri terhadap cara pandang ini, maka hidup menjadi lebih dalam, lebih jernih, dan lebih syahdu. Kita tidak lagi terjebak pada bentuk, tapi kita tertarik pada makna. Kita tidak lagi sibuk menilai orang dari luarnya saja, tapi kita sadar bahwa setiap jiwa sedang dalam perjalanan spiritual yang unik menuju kepada Allah. Inilah sebabnya para ulama sufi sangat menjunjung tinggi cinta, karena cinta adalah jalan tercepat untuk mengenal Dia dalam segala rupa. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Hallaj, aku adalah rahasia yang tak bisa ditulis, aku adalah rahasia yang tak bisa disebut, dan aku adalah rahasia yang terus mencari siapa aku. Saudaraku, pernyataan itu bukan tentang dirinya sebagai manusia, tapi tentang pengalaman rohani yang telah kehilangan sekat antara aku dan engkau, namun tetap tahu bahwa aku bukan engkau. Disitulah letak adab. Kesatuan bukan berarti kehilangan adab, justru adab menjadi cahaya penuntun. Wahdatul wujud bukan untuk difahami secara kering, tapi untuk dirasakan dalam kedalaman dzikir dan tafakkur. Ini bukan tentang menjadi tahu, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada nafas, tidak ada suara, kecuali Dia yang mengizinkan dan Dia yang hadir di balik semuanya itu. Dan justru dalam kesadaran itu muncul rasa malu yang mendalam. Malu karena selama ini kita merasa mampu sendiri, padahal seluruh daya dan upaya hanyalah titipan. Kita malu karena pernah merasa memiliki sesuatu, padahal semua adalah miliknya. Dan kita pun malu karena pernah merasa jauh, padahal Dia tak pernah pergi. Inilah yang disebut oleh para ulama sufi sebagai rasa malu kepada Allah, yaitu rasa malu yang melahirkan kelembutan batin dan kerendahan hati yang hakiki. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita kembali pada keseharian. Ketika engkau makan, sadarilah bahwa makanan itu bukan sekedar materi, tapi itu adalah wujud kasih sayang Allah dalam bentuk rezeki. Ketika engkau bicara, renungkanlah bahwa suara itu pun tajalli dari Yang Maha Berkata. Bahkan ketika engkau bersedih, sedih itu bisa menjadi tempat perjumpaan, karena Allah pun menampakkan dirinya dalam rasa kehilangan, agar engkau bisa kembali kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Wahdatul Wujud mengajarkan kita bahwa tidak ada momen yang kosong darinya, tidak ada ruang yang hampa dari cintanya. Dan inilah buahnya, yaitu kedamaian. Bukan karena semua berjalan sesuai rencana kita, tetapi karena kita sadar semua sedang berjalan sesuai kehendaknya. Ketika engkau benar-benar memahami Wahdatul Wujud bukan sekedar konsep, tapi sebagai cara hidup dan cara pandang, maka dunia ini akan terasa teduh. Hidup bukan lagi kompetisi yang saling menjatuhkan, tapi taman ilahi tempat kita saling menyapa dalam namanya. Yang engkau temui adalah Dia, yang engkau cintai adalah Dia, bahkan yang menyakitimu pun tetap bagian dari kehendaknya yang sedang mengajarimu makna pengampunan. Disinilah puncak pengalaman spiritual para sufi. Mereka tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar, karena mereka telah menemukannya dalam segalanya. Bukan karena mereka Tuhan, tetapi karena mereka telah sirna dalam kehadirannya. Fana bukan berarti lenyapnya eksistensi fisik, tapi hilangnya persepsi ego bahwa aku punya daya. Dan baqo bukan berarti hidup abadi secara literal, tapi kesadaran terus-menerus bahwa semua hidup hanya karena Allah. Maka dari itu, wahai saudaraku, janganlah terburu menilai ajaran ini hanya dari luar. Jangan mencabut satu kalimat dari para sufi, lalu menghakimi mereka, karena kalimat-kalimat mereka lahir dari keadaan rohani yang tidak bisa dijangkau hanya dengan logika biasa. Kalau engkau merasa asing dengan bahasa mereka, jangan sampai engkau mencela mereka. Mintalah kepada Allah agar diberi cahaya untuk memahami sesuai kadar kesiapan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lamu bissawab.